Kita beralih ke kabar lainnya pemirsa, ada 21 orang terluka dan 10 tewas saat terjadi ledakan kapal di galangan kapal milik PT ASL Tanjung Uncang, Batu Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau. Ya, dentuman keras membelah keheningan di kawasan galangan kapal PT ASL Tanjung Uncang, Batu Aji, Kota Batam pada Rabu dini hari. Kapal tanker MT Federal 2 yang tengah menjalani perbaikan tiba-tiba meledak. Api menjalar dengan cepat dan menghanguskan bagian dalam kapal. Dalam hitungan menit suasana kerja berubah menjadi kepanikan. Akibat insiden ini sebanyak 10 pekerja tewas dan 21 lainnya luka-luka. Untuk korban luka, beberapa diantaranya mengalami luka bakar serius dan benturan keras. Terjadi kecelakaan kerja di salah satu galangan kapal di daerah Tanjung Uncang ini. Ya, sementara kita penyebabnya sedang dalam proses penyelidikan dari tim reskrim baik Polresta Barelang maupun Polda. Inavis kita sedang bekerja, sedang olah TKP. Nanti kita akan ketahuan penyebabnya itu apa dari kebakaran dari kecelakaan kerja tersebut. Kejadiannya kapan, Jenderal? Sementara yang korban yang sudah diketahui yaitu sebanyak 28 orang. Meninggal? Ada yang meninggal dunia? 10 diantaranya meninggal dunia, 18 masih dalam perawatan. Mudah-mudahan yang 18 ini bisa selamat dan masih dalam perawatan intensif di. Belasan orang korban insiden ledakan kapal di Batam masih dirawat di rumah sakit. Sebanyak 11 orang korban insiden kebakaran kapal Federal 2 hingga kini pemirsa masih terus mendapatkan perawatan intensif di ruang ICU Rumah Sakit Mutiara Aini. 5 korban mengalami kritis karena kebakaran 80%. Ini sih sudah rawat bersama dengan beberapa dokter. Udah ada ya. Di situ mungkin hanya hidrokarbon. Ya, sebuah kapal di galangan kapal milik PT ASL Tanjung Uncang, Batu Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau meledak hingga menimbulkan korban jiwa. Belasan orang dirawat di sejumlah rumah sakit. Saat ini pemirsa kami sudah tergabung bersama dengan Dr. Elvi Sukma yang merupakan direktur dari Rumah Sakit Mutiara Aini. Selamat siang dokter, ada berapa korban yang sampai saat ini masih dirawat di rumah sakit? Selamat siang Mbak Indi dan Mas Ferdi. Ya, di rumah sakit kami saat ini masih dirawat sekitar 11 orang dengan kondisi 5 orang di ICU dan 6 orang di rawatan biasa. Bagaimana kondisi para korban yang masih dirawat tersebut, dokter? Ya, yang 5 orang di ICU itu saat ini memang masih dalam penanganan serius oleh dokter DPJP kami, karena memang yang di ICU itu rata-rata luka bakar di antara sekitar 30 sampai 80%. Kemudian yang rawatan biasa itu dengan luka bakar yang agak sedikit ringan, jadi makanya masih bisa dalam rawatan biasa. Ya, dokter, apakah selain luka bakar yang tadi dikatakan bisa mencapai 80%, ada kondisi lain yang dialami? Apakah mengalami patah tulang atau ada kondisi-kondisi medis tertentu? Ya, kalau yang 80% itu tidak ada yang patah tulang, hanya memang ada trauma inhalasi yang perlu ada penanganan tindakan di kamar operasi, sehingga kemarin sore sudah dilakukan tindakan langsung oleh dokter kami. Ya. Oke, dokter, kami juga mendengar ada 10 orang yang meninggal dunia akibat kejadian ini. Apakah para korban tewas ini sudah berhasil diidentifikasi? Ya, kebetulan di rumah sakit kami ada 4 korban yang meninggal dunia dan sore kemarin sudah langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan autopsi. Ya, butuh berapa lama untuk pengobatan atau perawatan mereka ini, dok? Ya,
Kalau yang luka bakar, kita menunggu advice dari DPJP karena pada saat ini yang di ICU itu ditangani oleh beberapa dokter, termasuk di situ ada dokter bedah, dokter penyakit dalam, dokter anestesi yang selaku penanggung jawab dari ICU. Kemudian yang dirawat inap nanti tergantung dari dokter DPJP-nya juga apakah dalam beberapa hari ke depan sudah bisa dipulangkan atau masih dirawat lebih lanjut seperti itu. Baik, terima kasih atas informasinya Dr. Elvi Sukma selaku Direktur Rumah Sakit Mutiara Aini. Kami harapkan semoga korban yang masih saat ini dirawat bisa segera pulih. Amin. Ya, amin. Makasih.